selalu diucapkan ketika kita bertemu orang di pelosok-pelosok, di kampung-kampung yang ada di Jawa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bahwa hari ini umat Islam seluruh dunia sedang melaksanakan, sedang merayakan atas kemenangannya, atas perjuangan selama sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah zakat, sedekah, tilawatil Quran, dan seluruh ibadah-ibadah lainnya yang muaranya kita kembali merayakan Idul Fitri, kita kembali iftar, berbuka bersama, makan-makan dalam rangka merayakan dan berbagi bersuka cita antara kita dan keluarga kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau budaya saya kira yang menarik dari suasana lebaran ini adalah saya teringat 3 kata yang menyebabkan kerinduan yang luar biasa. Karena tentunya di lebaran kali ini banyak yang tidak bisa pulang kampung, yang tinggal di Jakarta tetap tinggal di Jakarta, yang tinggal di Bandung, di Surabaya, di kota-kota besar lain, di Yogyakarta, di Semarang, walaupun ada beberapa yang sudah terlanjur pulang kampung, tapi lebih banyak di antara kita yang tidak bisa pulang kampung. Maka untuk memberikan kerinduan, mengobati atas kerinduan kita kepada suasana kampung halaman, saya kira saya akan mengingatkan kembali kepada saudara-saudara semuanya. Ada 3 ungkapan yang saya kira tidak pernah kita temukan di kota-kota. Ada kita sapaan yang luar biasa yang tidak bisa kita temukan ketika kita tinggal di kota besar. Apakah itu? Kalau di tempat saya, dengan bahasa saya, mohon maaf ini mungkin teman-teman semua bisa mengingat. Ketika kita sedang kumpul di kampung, kita pulang kampung, suasana lebaran, maka kata pertama yang ditanyakan kepada kita, Mas, kapan bali? Pada waras apa ora? Ngene mampir mangan. Ya, ada 3 kata utama. Mas, kapan bali? Pada waras apa ora? Ngene mampir mangan. Ya. Ada sapaan hangat saya kira. Yang pertama adalah menanyakan, pada waras, kamu sehat enggak? Ya, itu menarik menurut saya. Itu sehat, kamu sehat enggak? Yang kedua, sini kita mampir rumah saya. Ngene mampir dulu dong ke rumah saya. Bersama-sama kita akan kumpul di sini. Kemudian mari kita mangan. Dan itu selalu diucapkan ketika kita bertemu orang di pelosok-pelosok, di kampung-kampung yang ada di Jawa ini. Kalau saya berasal dari sekitar wilayah Kedu, saya kira semua mengalami hal yang sama. Dengan logat yang begitu, kapan bali, pada waras, mampir, ngene mangan. Ya, ini saya kira suasana kerinduan yang luar biasa yang tidak ditemui di kota. Nah, ada makna yang dalam dari ungkapan itu yang sudah mendarah daging, yang secara tidak sadar sudah terinternalisasi kepada seluruh masyarakat kita. Jadi ketika ketemu orang kita bertanya, kamu sehat? Waras? Ini sangat relevan. Sekarang sedang eranya COVID-19. Orang merasa terancam. Khauf, takut, ketakutan, terancam adanya ancaman jiwa yang baik itu kesehatan maupun kematian. Sehingga pertanyaan waras itu sangat relevan. Pada balik kapan? Pada waras. Nah, ini membuat kita kangen. Saya kira teman-teman semua para pemirsa kangen sekali dengan mendengar ucapan ini.
Dan saya berharap para pemirsa kanca-kanca kabeh nang kana pada waras kabeh ya, ajak anak sing lara pada waras. Ya. Nah, terus kata yang kedua, mampir mengajak untuk silaturahmi. Ya, karena kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qati, yakni qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus, yakni memutus silaturahmi. Jadi ajakan mampir itu adalah simbol silaturahmi, keakraban. Ini mampir. Setelah mampir masih ada satu lagi. Ini mampir, ayo pada mangan. Nah, kita diajak untuk makan. Dan makan ini saya kira adalah semangat untuk berbagi. Di era pandemi ini, nilai-nilai luhur ini harus kita benar-benar internalisasi. Kita renungkan, oh luar biasa ajaran yang telah diberikan oleh leluhur kita semuanya. Bahwa setiap ada orang, kita sapa, kita ajak untuk lebih erat lagi, dan kita pastikan tidak ada yang kelaparan pada hari itu. Saya kira ini momentum yang luar biasa. Di Idul Fitri seperti ini, kita bisa membuka kembali pengalaman-pengalaman praktek terbaik dari budaya kita yang layak kita contoh dan terus kita lestarikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata yang sangat sepele. Pada waras, ini mampir, mangan. Kalau kita ingat kata-katanya Umar Khayyam, seorang guru besar, sastrawan, dan juga sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, dia pernah menuliskan dalam sebuah judulnya, mangan ora mangan kumpul. Kumpul itu menjadi sesuatu yang penting, menjadi kultur yang penting di budaya kita. Jadi kumpul silaturahmi itu penting. Nah, cuma sekarang kita harus memaknainya berbeda. Kita harus memaknainya berbeda. Bahwa silaturahmi sekarang seperti ini tidak harus berkumpul, tidak harus berkerumun, tidak harus mampir ke rumah. Makna mampirnya adalah sekarang, ayo mampir ke grup WhatsApp call saya. Ayo mampir ke grup silaturahmi kita. Ayo mampir dengan meeting room yang sudah kita sediakan. Ya, jadi kalau arti kata mampirnya itu adalah berbeda ketika kita dalam kondisi seperti ini. Sehingga insya Allah pandemi ini akan memberikan isyarat kepada kita tentang pola interaksi yang mungkin akan berbeda dengan pola yang sudah ada. Tetapi semangatnya tetap sama. Semangat menyapa, semangat merengkuh, dan semangat berbagi. Jadi kalau kita menyapa kapan pulang, sini mampir, itu adalah semangat merengkuh dan menjalin erat silaturahmi. Kamu sehat, itu adalah semangat untuk memastikan bahwa semua dari kita dalam kondisi sehat. Ini penting, bahwa silaturahmi itu bisa kita lakukan, dan kita juga layak untuk mengatakan dan menanyakan kepada teman kita, Anda sehat atau tidak? Jangan sampai Anda tidak sehat, memaksakan diri pergi, kemudian memaksakan diri berkegiatan, sehingga menulari orang lain, atau Anda malah mencelakai diri Anda sendiri. Kemudian yang terakhir adalah sini makan. Ini adalah semangat Idul Fitri yang kita sudah lakukan, bahwa Idul Fitri adalah kembali berbuka, maka tidak boleh pada hari itu salah satu dari warga kita, masyarakat kita yang kelaparan. Maka kita berikan beras, kita berikan makanan, agar memastikan semua bisa merayakan kemenangan umat Islam ini. Ini adalah semangat berbagi yang kita lakukan. Kita memastikan semua bisa makan pada hari raya Idul Fitri ini. Dan kalau kita tidak bisa bertemu, kita bisa sapa dengan teknologi yang ada, kita bisa sapa dengan instrumen yang sudah bisa kita lakukan, dengan handphone, dengan video conference dan lain sebagainya, dan kita memastikan saudara kita tidak ada yang kelaparan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum ini adalah momentum yang luar biasa yang kita harus melakukan reaktualisasi dan mengejawantahkan kembali ajaran yang telah diberikan oleh para pendahulu kepada kita tentang makna sapaan erat silaturahmi, tentang makna bagaimana kita memastikan sapaan kesehatan untuk seluruh keluarga kita, dan kita memaknai dipastikan menawarkan makanan dalam artian
tidak ada dari kita yang kelaparan hari ini dan hari-hari selanjutnya, karena kita akan terus berbagi dalam suasana yang untuk memastikan masyarakat kita dalam kondisi sejahtera, penuh harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira itu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.